Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk MC kita yang luar biasa, Mr. Angga dan Miss Pipit. Oh, kasih tepuk tangan karena yang lebih meriah lagi. Biar semangat nanti cuap-cuapnya di depan ya. Oke, selamat siang Anemoners. Siang. Apa kabar? Wow, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Wow. Ini saya dikasih tugas apa, Mister? Oh, sambutan. Oke. Mungkin ini bukan, kalau menurut saya ini bukan sambutan ya, tapi pembekalan untuk kita menuju ke tahun 2024. Sekarang udah ada di penghujung tahun 2023. Oke. Saya lihat di sini ada wajah baru banyak banget gitu ya. Apa karena saya nggak pernah ke kantor gitu ya. Jadinya wajah-wajah baru, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wow, sekarang sudah lebih banyak ada prianya sekarang ya di Anemon ya. Woi, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang baru. Saya ucapkan selamat datang di Anemon, selamat bergabung. Mari kita belajar sama-sama di sini ya. Kita belajar bertumbuh, berproses untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, sekarang sudah tahun 2023. Siapa di antara kalian di sini yang tahun lalu ikut acara tutup tahunnya Anemon? Oh, ikut ya. Bisa Rangga ikut ya? Oh, belum ya? Loh, bukannya jadi MC, bukan ya? Oh, belum ya? Oh ya, ini baru pertama kali ya? Oh, langsung jadi MC, kasih tepuk tangan dulu. Oke, tahun lalu kita rayakan akhir tahun itu di kantor pusat, betul ya? Terus tiba-tiba sekarang udah mau tahun baru lagi. Kaget atau kaget banget? Kaget banget. Kok rasanya ulang tahunnya itu cepat? Kok ulang tahun? Tahun barunya tuh cepat banget datangnya ya. Nggak pernah kita sadarin ini gimana? Siang malam tiba-tiba udah tahun baru. Sekarang saya tanya sama kalian, siapa di antara kalian yang ngerasa kok tahun lalu tuh saya belum ngapa-ngapain ya? Kok cepet banget ya? Tahun ini berganti jadi tahun baru ya? Kok cepet banget ada pesta trompetnya ya? Kalau saya pribadi saya merasa seperti itu teman-teman. Karena yang paling tidak bisa kita hentikan adalah waktu. Yang paling berharga adalah waktu. Terus gimana cara kita untuk menaklukkan? Siapa di sini yang punya mesin waktu? Doraemon. Nggak ada ya. Andaikan kita punya mesin waktu, pasti kita pengen, aduh, coba deh waktu itu saya ngelakuin ini, pasti lebih berhasil. Tiba-tiba waktunya udah lewat aja, gitu ya. Nah, gimana cara kita untuk menaklukkan waktu, teman-teman? Ada yang tahu? Gimana caranya kita untuk menaklukkan waktu yang paling berharga dalam hidup ini? Tapi sebelum kita masuk ke waktu, saya mau kasih tahu bahwa ada 3 hal yang paling berharga dalam hidup ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada 3 hal. 3 hal yang paling berharga dalam hidup ini. Yang bisa jawab nanti boleh ambil kadonya. Pengalaman, hampir. Siapa yang tahu? Ayo jawab aja. Apa? Nafas. Nafas itu paling berarti ya. Yang paling berharga. Yes. Waktu, keluarga, dan teman. Hampir benar. Waktu, kesehatan keluarga. Hampir benar. Baru 30%. Baru 30%. Berarti clue-nya adalah baru benar 1 gitu ya. Ayo, siapa yang tahu? Waktu, keluarga, dan kepercayaan. 30%. Oh. Apa ya? Pas? Oke, Miss Linda. Waktu, kesempatan sama keluarga. Boleh, tapi masih 30%. Oke. Yang paling berharga ada 3 hal. Yang pertama adalah waktu, time. Yang kedua adalah energi kita. Yang ketiga adalah uang. Dan di antara ketiga itu, yang paling menempati urutan di atas itu apa? Waktu. Paling berharga. Bisa nggak kita beli waktu? Suruh waktu berhenti aja. Bisa nggak? Nggak bisa.
Seberapapun uang yang kita punya, kita mau menghentikan waktu kita nggak bisa. Benar nggak? Benar. Maka yang paling berharga adalah waktu. Yang kedua adalah energi. Bagaimana kita terlibat dalam hidup. Jangan tiba-tiba, udah tahun baru kita kemana ya? Berarti kita tidak cukup terlibat. Yang ketiga baru uang. Terus ada yang bilang gini, saya nggak rela uang dibilang nomor 3 paling penting. Bagi saya uang adalah yang paling penting. Siapa yang gitu? Ya wajar karena kita semua butuh uang, betul atau betul? Betul ya. Tapi yang paling berharga yang nggak bisa dibeli itu adalah waktu. Maka kalian harus bisa, kita semua harus bisa bagaimana cara untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Ya, jangan sampai kejadian tahun lalu terulang lagi. Sekarang kita merayakan tahun baru, tiba-tiba udah tahun baru lagi. Oh my God, waktunya udah menguap entah kemana. Nah, pertanyaannya gimana caranya memanfaatkan waktu? Kesempatan. Belajar. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Ini waktu paling berharga loh. Harus kita pikirkan. Harus kita apa? Pikirkan. Cara untuk menaklukkan waktu. Sama seperti cara untuk menaklukkan si dia. Ya, asik. Oh, harus itu ya. Tapi waktu itu lebih menguasai daripada si dia ya. Oke, saya mau kasih tahu kalian tips gimana cara menaklukkan waktu yang sangat cepat-cepat ini. Sangat cepat ini. Mau tahu caranya? Mau tahu atau mau tahu banget? Tangannya ke depan. Ayo ikuti kata-kata saya, Miss. Kasih tahu dong. Gimana caranya menaklukkan waktu? Oke. Menaklukkan waktu itu gampang caranya teman-teman. Kalian harus punya rencana. Harus punya apa? Rencana. Sudahkah hidup kalian direncanakan? Sudah. Sudahkah hidup kalian direncanakan? Jangan sampai kita terjebak dalam hidup yang berputar-putar tanpa rencana. Maka kita akan kehilangan sesuatu yang paling berharga adalah waktu. Wow. Siapa yang dapat sesuatu yang bermanfaat? Saya. Oke, sekarang caranya untuk menaklukkan waktu, kita harus punya goal. Kita harus punya apa? Goal. Tapi kalau kita nggak tahu gerbang-gerbang kesuksesan, di mana kita bisa buka kunci kesuksesan kita, sehingga kita bisa menaklukkan waktu, kita akan kalah, teman-teman. Kita akan kalah. Ya, hari ini saya akan kasih pembekalan untuk kalian tahun depan gimana caranya supaya bisa memanfaatkan 1 tahun ke depan, minimal 1 tahun ke depan kita nggak kalah sama waktu. Setuju? Setuju. Oke, yang pertama kalian harus tahu kunci gerbang kesuksesan itu di mana aja. Oke. Rumusnya adalah 20. Oke, ingat ya. 20 10 20. Kuncinya gimana? 20 10 10 20. Oke, angkat tangannya. Yuk, biar kita ingat ya. 20 10 10 20. Oke. Ini adalah gerbang kesuksesan, teman-teman. Yang harus kalian tahu. 20 yang pertama adalah 20 tahun kalian hidup. Yang pertama, itu waktunya kalian ngapain? Belajar. Yes, benar, belajar. Harus belajar. Siapa di sini yang umurnya kurang atau sama dengan 20? Wow, ada gadis belia. Ini berapa? Wow, kenapa tidak mengaku? Apa masih merasa terlalu muda? Yang di bawah 20 tahun, kalian harus fokus belajar. Fokus belajar, belajar apapun. Jangan dulu memikirkan penghasilan. Oh, saya kan udah kerja, Miss. Boleh, itu bonus. Kalian belajar sambil kalian kerja, itu bonusnya besar banget. Karena apa? Karena di gerbang kesuksesan ini, kalau kalian nggak buka kuncinya, kalian akan remedi nanti. Ngerti nggak? Banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu 20 tahunnya belajar. Sehingga pada saat sudah lewat gerbang kesuksesan yang pertama,
dia harus remedi lagi. Karena apa? Karena udah melewatkan kesempatan yang pertama. Ya, jadi sungguh-sungguhlah kalian belajar. Kalau kalian lagi sekolah, kalau kalian lagi kuliah, sungguh-sungguhlah. Tapi yang paling penting, belajarlah bagaimana pekerjaan ini menumbuhkan diri kalian. Ya, so, tadi sedikit sekali ya yang di bawah umur ya, yang 20 tahun ke bawah. Sekarang saya tanya, siapa di sini di antara kalian yang umurnya 20 sampai 30 tahun? Saya, Miss. Oh, ini generasi apa namanya ini? Ngaku-ngaku, bener ya? Oh iya, iya, iya. 20 sampai 30. Soalnya agak sedikit aneh, sudah ada ekornya masih angkat tangan gitu. Oh iya, 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 29 ya, masih muda. Mahmud ini berarti ya. Nah, di umur, misalnya nggak angkat tangan? 30 ke Oh, udah 30 tahun ke atas. Oh ya udah, nanti gerbangnya beda itu ya. Jadi di 20 sampai 30 tahun ini kalian harus belajar banyak dari pekerjaan kalian. Follow the leader. Artinya apa? Ketika kita baru memulai sebuah pekerjaan, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa tumbuh dari pekerjaan ini. Bagaimana saya bisa belajar banyak dari pekerjaan ini. Belum saatnya kalian untuk memikirkan penghasilan menjadi prioritas kalian yang pertama. Banyak orang yang salah mengartikan pekerjaan. Jadi pada saat dia baru memulai pekerjaan, dia mencari pekerjaan yang gajinya besar. Salah nggak? Nggak salah, tapi kurang tepat sasaran. Karena apa? Karena nggak tahu gimana gerbang kesuksesan ini bekerja dalam hidup kita. So, teman-teman, kalau kalian berusia 20 sampai 30 tahun, bekerjalah membuat sistem. Kalau perusahaan menawarkan misalkan, ayo mana pendapatnya, ayo kita kerjain apa, itu sudah bonus yang luar biasa. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, corporate, mereka bekerja dalam sistem. Mereka tidak menciptakan sistem. Sehingga apa yang masuk ke dalam pikiran mereka pada saat di gerbang ini tidak cukup kaya. Pikirannya nggak cukup kaya karena mereka bekerja terus dengan sistem, dalam sistem yang sudah diciptakan oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan sekarang bukan perusahaan yang besar, saya bukan mengecilkan Anemon ya, tapi saya bersyukur bahwa Anemon sudah bisa seperti sekarang ini. Cuman yang saya inginkan secara pribadi adalah bagaimana orang-orang di dalam Anemon ini bisa bertumbuh. Itu adalah goal saya. Bukan bagaimana perusahaan ini satu-satunya harus besar sekali, tapi orang-orang yang di dalamnya nggak bertumbuh. Jadi teman-teman, kalau ada kesempatan untuk berkarir, ya ambil. Jangan pernah takut teman-teman. Suatu saat kalian nggak akan hanya jadi guru di outlet, tapi mungkin kalian akan dipertimbangkan untuk menjadi koordinator. Suatu saat kalian nggak hanya akan menjadi trainer saja atau staff saja. Mungkin kalian mungkin ya, untuk bola pingpongnya per kelompok jadinya. bocor. Udah pada ngerti semuanya? Oh ya udah. Saya udah habis. Ini kenapa bisa bocor begini? Kaget saya. Udah habis? Jangan-jangan suara saya di situ juga. Oh, motivasi. Langsung sudah habis langsung makannya. Sampai di mana tadi ya? Aduh, gawat nih. So, kalau misalkan ada kesempatan teman-teman, jangan dilewatkan. Lampaui rasa takut kalian untuk keluar dari zona nyaman, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dalam pekerjaan. Yang paling menakutkan adalah waktunya sudah berlalu. Tanpa kita berusaha ngapa-ngapain. Ya, informasi akan banyak sekali mempengaruhi kita. Tapi kalau kita fokus, oh, saya harus membuka gerbang kesuksesan saya sendiri di usia 30, saya harus jadi. Kalau saya berkarir, saya harus minimal jadi leader di lingkungan saya, di outlet, di departemennya masing-masing. Mulai dari satu level di atas staff. Itu aja teman-teman. Coba pikirkan, dalam 1 tahun ini kalian mau jadi apa? Itu cara menaklukkan waktu. Oke? Jadi kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh para generasi
yang baru pertama kali. Tuh buat jembatan. Oh, buat jembatan. Oke. Baru pertama kali ya, baru pertama kali bekerja. Siapa di sini yang baru pertama kali anemon adalah pekerjaan pertamanya? Wow. Wow, pekerjaan pertama. Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman. Banyak orang yang gagal di pekerjaan, kenapa? Karena mereka mengidap satu sindrom yang namanya sindrom taman bunga. Siapa yang pernah mendengar? Belum pernah? Oke. Sindrom taman bunga itu seperti ini. Kita anggap kita masuk ke taman bunga. Taman bunga itu kan banyak banget ya bunga yang indah. Bunganya indah semuanya banyak. Terus kita dapat perintah nih, masuk ke dalam taman bunga itu, tapi kita nggak boleh ke belakang lagi. Harus sampai di ujung. PR-nya adalah kita harus memetik satu bunga yang paling indah menurut kita. Oke? Paham sampai sana? Nah, kalau kita berjalan, ini ada taman bunga ya, taman bunga yang panjang dengan satu jalan setapak, bisa dibayangkan? Kita dapat tugas memetik satu bunga yang terindah menurut kita. Kita boleh jalan sampai ujung, tapi kita nggak boleh balik. Paham sampai di sana? Ini penting ya, ini mindset. Kalian harus paham sindrom taman bunga ini jangan sampai ada sama diri kita. Apalagi kalian baru pertama kali ya bekerja. Nah, kita jalan, kita lihat bunga ini yang paling bagus. Ada nggak dalam pikiran kita, kalau nanti di depan sana bunganya lebih bagus? Ada? Pasti ada. Kok baru nyampe, baru pertama kali? Udah siap semuanya? Kok sudah dapat bunga yang bagus ya? Untuk kelompok 2 udah siap? Oke, ada nggak pemikiran kita untuk mencari lagi bunga yang di depan? Ada? Oke, karena kita baru pertama kali udah dapat bunga yang bagus, betul? Jalanlah lagi kita, abaikan bunga itu. Terus kita, dapat bunga yang bagus lagi. Nanti di depan lagi ada bunga yang lebih bagus. Kita buang bunganya. Kita ambil lagi, sampai akhirnya kita tidak sadar kalau kita tuh udah nyampe di depan dan kita tidak bawa bunga sama sekali. Paham maksudnya? Itu namanya sindrom taman bunga. Sindrom apa? Kalian harus ingat ini. Ini adalah ilmu yang sangat berharga yang diajarkan oleh guru saya. Bagaimana kita melihat karir, bagaimana kita melihat pekerjaan, bukan untuk mencari pengalaman saja. Tapi bagaimana kita bertumbuh, berkarir, dan jadi orang di situ. Coba sekarang lihat, teman-teman yang misalnya udah berapa tahun? 12 tahun. Miss Sukma udah 10 tahun lebih. Miss Pato. Jadi apa mereka? Jadi leader. Bukan hanya menjadi leader sebagai jabatan, tapi saya ajak untuk sama-sama membesarkan anemon. Oke? Paham sampai di sana? Jangan sampai kena sindrom taman bunga. Kalau kalian merasa, sekarang teman-teman saya baik, atasan saya baik, karir saya bagus, itu bukan hanya karena kalian, tapi juga banyak hal yang mempengaruhi. So, kalau kalian misalkan, nanti juga akan dapat yang lebih bagus lagi, belum tentu teman-teman. Ya, pikirkan itu, pakai itu sebagai salah satu mindset di tahun 2024 ini, sehingga kita nggak dikalahin sama waktu, loncat sana, loncat sini, loncat sana, sehingga pada saat nanti tahun depan kita udah belum jadi apa-apa. Berkarir, bersinar, jadi satu fokus, satu hebat. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, saya masih berapa jam waktu saya, Miss? Biasanya 12 jam soalnya udah. Oke, yang kedua teman-teman, pembekalan tadi kan ada kunci gerbang kesuksesan ya. Ingat itu ya. Yang nanti saya punya hadiah. Siapa yang masih ingat gerbang kesuksesannya? Nah, itu nanti dapat hadiah dari saya. Banyak nanti pertanyaannya ya. Yang 30 sampai 40 perlu nggak saya bahas? Karena kaum minoritas soalnya. Singkat aja ya, Miss. Karena udah sering saya kasih soalnya gitu ya. Jadi 30 sampai 40 itu kita fokus sama apa yang jadi keahlian kita. Jangan coba-coba lagi karena waktu ini udah berjalan. 30 sampai 40 saya ahli apa? Perdalam itu. Jadi orang yang hebat di situ. 40 sampai
Ya. Ya. Halo, halo. Oke. Cek. Oke. Cek. Oke. 40 sampai 60 ya. Tadi 20, 10, 10, 20. Ya, yang 20 terakhir itu 40 ke atas. Ya. Itu saatnya delegasi. Delegasi atau regenerasi kepada orang-orang anak-anak muda. Gitu ya. Kayak saya udah 40 ke atas, saya generasi ke teman-teman tim ya untuk jadi duplikat ya. Regenerasi itu penting karena kita nggak akan mungkin hidup selamanya, betul ya? Oke, itu aja ya, kan nggak ada yang 40 tahun ke atas di sini. Jadi nggak perlu saya bahas. Oke, yuk kita ingat lagi. 4 gerbang kesuksesan. Oke, ingat ya. Sindrom apa namanya yang harus kita hindari? Sindrom taman bunga. Nah, satu lagi nih teman-teman yang mau saya kasih tahu. Saya kemarin baru belajar tentang satu hal yang mind blowing banget. Ini bukan tentang pekerjaan, ini bukan tentang target, ini bukan tentang karir, tapi ini tentang hidup. Saya nggak tahu apakah generasi-generasi sekarang ini, ketika saya sampaikan ini apa nyampe nggak di pemikiran kalian, mudah-mudahan nyampe ya. Karena saya ingin melihat, saya ingin mengajak kalian melihat sesuatu ini dari big picture-nya. Kita ngapain sih hidup di dunia ini? Pernah nggak berpikir? Pernah nggak mikirin? Pernah? Udah ketemu jawabannya? Belum ya? Tapi syukuri, udah pernah mikirin aja sudah bersyukur. Ya, jadi ada satu kalimat yang sangat mind blowing banget. Kalimat itu menyatakan seperti ini. Apa yang kamu dapatkan gak akan kamu bawa. Hanya yang kamu berikan yang akan kamu bawa. Ada yang mengerti artinya? Baik, untuk artinya itu adalah apa yang kamu dapatkan itu belum tentu kamu bawa. Itu artinya jika kita memiliki rezeki lebih, belum tentu itu akan kita bawa nanti untuk kita regenerasi lagi. Tapi apa yang kita dapat, apa yang kita berikan itu yang akan kita dapatkan. Itu artinya adalah apa yang kita kita berikan untuk orang lain itu pasti akan diingat oleh orang lain, dan mungkin saat kita regenerasi lagi itu pasti akan kita dapatkan kembali. Yeay, kasih tepuk tangan dulu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Bagus sekali pendapatnya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya? Satu lagi. Oke, sebelum saya simpulkan ya. Coba diulangi lagi. Pikirkan. Pikirkan ya. Sambung kata-kata saya ya. Apa yang kamu nggak akan kamu